Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Sudah waktunya kita sebentar lagi, Bapak Ibu pasti suatu berapa jam lagi akan tidur istirahat ya. Tapi sebelum kita tidur istirahat, mari saudara-saudaraku semua yang kucintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa yuk. Kita baca firman Tuhan atas kemuran Tuhan pada malam hari ini, tanggal Sabtu 28 Oktober 2023. Kita atas izin Tuhan memasuki kitab yang terakhir ya di dalam perjanjian lama, kitab Nabi Maleakhi pasal 1 pasal penuh kita baca dari ayat 1 sampai 14. Kemurahan Tuhan ini anugerah Tuhan. Berarti cuma 2 hari saudara, karena ini kan pagi malam saya membaca satu pasal. Jadi berarti 2 hari lagi sampai akhir bulan Oktober kita selesai. Dan setelah itu nanti akhir Oktober tanggal 31, mungkin antara 30-31, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan izinkan membaca kembali dari perjanjian pagi hari, perjanjian lama kejadian 1. Kita ulangi lagi saudara ya, untuk kedua kalinya berarti. Haleluya. Malam hari kita baca Injil Matius. Gak apa-apa, kita berulang-ulang terus baca Alkitab untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, supaya kita ditemukan oleh Tuhan, didapati sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan, selalu membaca buku cinta ya. Ini Alkitab nih, kitab cinta kita kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu dulu masih pacaran ya, suami istri sebelum jadi suami istri, kalau dapat surat cinta ya, seperti dulu saya waktu pacaran istri ya, dulu belum ada HP, bikin surat ya, karena saya di Jember, istri saya di Jakarta ya. Jadi kalau kangen kirim surat kalau dibalas ditaruh di bantal, disayang saudara ya. Demikian Alkitab ini menjadi kitab cinta kita. Kita cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan Yesus di hati kita ya, sehingga dalam hati kita ada firman Tuhan, pikiran kita ada firman Tuhan, perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, sehingga perilaku kita layak di hadapan Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahman, saya akan menyanyikan sebuah pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Karena tema firman Tuhan kita baca Maleakhi pasal 1:14. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam. Amin. Dia Raja dan segala Raja Yesus. Maka kita bangga dan kita berterima kasih kalau kita percaya dan kita bisa cinta Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sampai ada waktu bel berbunyi, ada waktunya berdoa. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari selama kita hidup di dunia ini menyenangkan aspek vertikal, dimensi vertikal Tuhan. Kedua, baru secara horizontal sesama manusia, dengan suami, istri, anak-anak, dengan jemaat, dengan semua saudara-saudara kita saling hidup di dalam kasih, karena itu perintah Tuhan. Mari kita sambil menyanyi lagi ini. Nanti saya mau bacakan ayat di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Dalam
Markus pasal 12 ayat 30 dan 31, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan pikiranku, hatiku, mulutku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur malam hari ini, Tuhan yang terutama dalam hidupku, biar hari-hari aku melangkah mencintai Tuhan Yesus selaras dengan firman Tuhan, sehingga nama kami terdaftar ya Bapa, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Ampuni Bapa segala dosa, kejahatan, kesalahan dan tidak berkenan. Ampun. Roh Kudus tuntun hidupku supaya ku melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Pada Sabtu malam tanggal 28 Oktober 2023. Atas kemurahan Tuhan saya ulangi lagi bahwa kita akan baca Maliaki pasal 1. Satu pasal penuh kita baca. Sebab kata firman Tuhan, sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam. Besok hari Minggu semua kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya pelayanan ada di Jember, saudara ya. Kemurahan Tuhan, saya dalam rangka pelayanan penggembalaan pelayanan di Jember, Papi Mami sebagai gembala ya, mendirikan gereja bertabernakel di Jember ya, juga sebagai pendiri gereja bertabernakel tahun 1957, dan sebagai saya putranya, saya melangsungkan pekerjaan Tuhan bersama kakak saya ya, Pak Yohanes, dan adik ipar saya ya, bersama saya semua. Pokoknya saya bergandengan tangan dan pekerjaan Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Saat itu sudah penting saudara ya, jiwa-jiwa perlu dibawa kepada Tuhan Yesus ya, bukan dibawa kepada dunia, bukan pikiran kepada dunia. Jangan, dunia akan lenyap. Dunia bukan juru selamat, siapapun bukan juru selamat, Tuhan Yesus juru selamat. Mari Bapak Ibu Saudara semua bersama saya datang kepada juru selamat kita, mencintai Tuhan. Karena firman Tuhan tadi saya baca dalam Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Kita mencintai Tuhan dari hati, jiwa, pikiran,
dengan segenap kekuatan dari tubuh, jiwa, dan roh. Karena tubuh, jiwa, roh kita adalah Tuhan yang ciptakan. Tubuh kita, seperti saya main gitar, menyanyi, ini datang dari Tuhan. Saya mencintai Tuhan dari mulut, ya, jiwa, tangan saya main gitar, ya, pikiran saya kepada Tuhan Yesus, hati saya terima firman Tuhan, dan saya melakukannya. Mari Bapak Ibu, kekristenan bukan teori, tapi kekristenan melakukan firman Tuhan. Kekristenan bukan pura-pura, bukan bohongan, tidak. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hati. Hati-hati saudara, takut kepada Tuhan, ya. Nanti kita kupas supaya hari-hari kita melangkah, jangan melangkah menurut keinginan kita, tapi menurut kehendak Tuhan, ya. Belajar kita mau dibentuk sesuai dengan apa maunya Tuhan. Amin. Atas rahmat anugerah Tuhan kita baca sekarang Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maliaki. Amin. Saya terangkan sebentar saudara, ya. Maliaki ini dari suku Yehuda, ya, Yehuda, ya, orang asli Yahudi, ya. Ini betul-betul, dan Maliaki ini artinya utusanku, atau utusan Tuhan, ya. Jadi utus sama Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, nubuatan-nubuatan kepada bangsa Israel, ya. Kurang lebih tahunnya antara 430 sampai 420 tahun sebelum Masehi, saudara, ya. Jadi kalau dihitung dari sekarang, ya, kurang lebih 2400 tahun yang lalu, ya, 2450 tahun yang lalu dari sekarang, ya, untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah dipilih sama Tuhan. Nanti saya mau terangkan, ya, supaya kita jelas firman Tuhan. Makin hari kita mengerti akan firman Tuhan, dan kita makin hari mau cinta Tuhan. Saya mau baca dulu ayatnya, nanti saya mau terangkan tentang bangsa Israel ini, ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau ini kakak Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Nah ini, jadi secara sejarah saudara, ya, bangsa Israel, nama Israel itu dari nama Yakub. Karena ternyata kata firman Tuhan, demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Berarti mengasihi Israel. Karena Israel ini adalah betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 32 ayat 28. Ini sejarah Israel, nama dari Yakub, ya. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah ini, jadi atau Israel bergumul dengan Tuhan dan menang, diganti dengan Israel, ya. Yakub ini anak Ishak, saudara, ya. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, Ishak itu punya dua anak, Esau dan Yakub. Ini Kejadian 25 ayat 25, saya mau baca. Kejadian 25 ayat 25, demikian firman Tuhan. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau, ya. Jadi Esau ini anak daripada Yakub, ya. Anak daripada Ishak. Ishak itu nikah umur 40 tahun, Bapak Ibu. Ishak nikah dengan Ribka istrinya umur 40 tahun. Dan Ribka itu mandul, saudara. Tidak diizinkan Tuhan punya anak. Tapi Ishak berdoa kepada Tuhan, Tuhan karuniakan anak, Tuhan. Mandul, menikah sampai umur 60 tahun. Ya, Ishak ini baru dikasih karunia anak Esau dan Yakub. Jadi menikah 20 tahun baru punya. Ini dasarnya firman Tuhan. Saya mau baca. Dalam Kejadian 25 ayat 19-20, inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Jadi Ishak dari Abraham. Jadi makanya Allah Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Yakub itu cucunya Abraham. Ini firman Tuhan. Anak daripada Ishak, Ishak anak Abraham, ya. Terus ayat 20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak betul orang Aram daripada Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Jadi diambil istrinya, menikah Ishak 40 tahun, ya. 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah ini puji Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, ya, istri mandul, berdoa kepada Tuhan, maka percaya dengan iman, karena Tuhan yang membuka rahim, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan ternyata kalau kita baca, ya, ayat tadi sudah saya baca, ayat 26, ya, berlahirlah Yakub ini ayat 26, ya. Kejadian 25, 26. Jadi berurutan, gampang saya ingatnya, ya. 25 dan ayat 26 itu lahirlah Yakub. Umur 60 tahun.
Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah ini ya, jadi umur 40 tahun nikah, 60 tahun baru dikaruniakan anak. Beda, jadi setelah 20 tahun nikah. Ini sepintas saya sudah terangkan tentang asal-usul Israel dan Yakub itu. Dan Yakub, Esau adalah cucu daripada Abraham, anak daripada Ishak. Terus berikutnya saya mau baca sampai selesai. Tetapi membenci Esau, namun aku mengasihi. Jadi Yakub dicinta sama Tuhan, tapi membenci Esau karena ada sejarahnya, saudara ya. Karena Esau tidak menerima kesulungan Tuhan, meremehkan ya. Jadi Esau kan pernah ngomong itu pada waktu Yakub membuat sop merah, kacang merah. Esau bilang, ayo kasih aku. Kata Yakub, ya, ayo hak kesulungan kasih. Karena memang Yahudi itu anak pertama mendapatkan berkat sulung. Itu anak pertama. Itu memang Yahudi seperti itu ya. Tapi Yakub pinter ya. Ayo tuker. Iya kata Esau, ayo nggak apa-apa. Sebentar aku mati kok kalau sudah baca di kitab Kejadian ya. Inilah tidak boleh berarti sama dengan kehidupan kita. Keselamatan tidak boleh diabaikan. Jadi berarti menghina Tuhan. Esau menghina Tuhan. Makanya Esau dikatakan tetapi benci Esau mengasihi Yakub karena Yakub cinta Tuhan. Nanti berikutnya kalau Tuhan izinkan ya, kita baca di kitab Kejadian baru nanti kita jelas tentang Yakub dan Esau. Terus berikutnya supaya selesai. Ayat yang keempat, apabila Edom berkata, kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya dari kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ayat yang kelima, matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai luar daerah Israel. Jadi di sini Edom itu kalau kita baca, Kejadian 36:1, itu anak daripada si Esau, keturunan Esau. Kejadian 36, saya mau baca ya. Kejadian 36 ayat 1, itu tertulis tentang Edom, saudara ya. Kejadian 36 ayat 1 dikatakan, inilah keturunan Esau, yaitu Edom ya. Karena Esau hidupnya itu nggak benar ya. Esau itu hidupnya nggak benar, saudara baca ya. Kan Yakub bilang dari Ishak, Abraham semua berkata tidak boleh nikah dari keturunan Kanaan yang sudah dikutuk Tuhan. Tapi Esau mendengar itu dia sengaja mencari istri lebih daripada satu. Nah ini jadi karakternya nggak bagus. Maka Tuhan marah, dihukum sama Tuhan ya. Terus berikutnya sampai selesai. Ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Jadi kita harus hormat lu sama Tuhan. Saudara. Ini firman Tuhan. Mana hormatnya? Firman Tuhan kata dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30 tentang harus menghormati Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ini firman Tuhan. Mari kita firman Tuhan, belajar kita hormat. Dan tadi cinta Yesus, hormat kepada Tuhan. Terus kalau kita berkata ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi berkata dengan cara bagaimanakah kami dan mencemarkannya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Uang ngawur, saudara. Meja Tuhan itu firman Tuhan ya, dihinakan. Risiko, saudara, orang yang menghina firman Tuhan mati. Baca Amsal 19 ayat 16. Tapi kita belajar menghormati Tuhan. Jadi belajar kita takut sama Tuhan ya. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jadi mereka ini jahat, saudara, menghina Tuhan, saudara. Yaitu apa? Mempersembahkan Tuhan dengan binatang buta, binatang cacat. Jadi itu perbuatan jahat, tidak menghormati Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat 9. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kemula terjadi hal itu, maka seakan ia menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu nyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Tidak diterima sama Tuhan karena persembahan yang cacat
hatinya tidak tulus di hadapan Tuhan ya. Sebab itu kita takut sama Tuhan. Ayat 11, sebab dari terbitnya sampai kepada terbitnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Amin. Hormati Tuhan, karena Tuhan maha besar, maha segala-galanya. Tapi kamu ini menajiskannya, karena kamu nyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah sudah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankan aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tapi yang mempersembahkannya binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Nabi Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan di sini intinya. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita takut dan hormati Tuhan. Persembahkan, jangan persembahan yang terburuk di hadapan Tuhan. Ini bangsa Israel mempersembahkan binatang yang cacat, yang tidak berlayak, tidak menghormati sama Tuhan. Padahal katakan Tuhan maha besar. Dan ini firman Tuhan mengajar kita, belajar kita menghormati Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Nafas kita milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Belajar kita cinta Tuhan dan kita taat, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kelak kita layak oleh Tuhan. Ditulis terdaftar di dalam kitab kehidupan. Karena kehidupan kita benar, layak, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita menghormati Tuhan, karena Tuhan maha besar. Kalau kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena semuanya berasal dari Tuhan, bukan milik kita, semua milik Tuhan. Dan kita mau cinta Tuhan, dan kita mau taat, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua memberkati, dan selamat istirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.